Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang turunan fungsi aljabar pada mata kuliah kalkulus dengan kode kelas FS110B dengan dosen pengampu Insinyur Jawahir MMMT. Selanjutnya saya akan perkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ida Paulina Haryanja dengan NIM 2271476248. Yang kedua ada Kristina Juniarti Silitonga dengan NIM 2211475706. Yang ketiga ada Lailatus Perahmasada dengan NIM 2211476482. Yang keempat ada Mutiarani Putri Kinanti dengan NIM 2231476031. Dan yang kelima ada saya sendiri, Siti Latul Kamila dengan NIM 2211476518. Dan yang terakhir ada Firda Askara Madani Halib dengan NIM 2211476084. Saya akan menyebutkan daftar isi pada bab kali ini. Yang pertama ada pengertian aljabar, dilanjutkan dengan notasi fungsi, dan dilanjutkan lagi dengan turunan perkalian dan perkalian dua fungsi, dan yang terakhir ada aturan rantai. 1. Pengertian turunan aljabar yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Turunan aljabar. Pada dasarnya, konsep turunan sering sekali kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam ilmu matematika atau ilmu yang lain. Fungsi dari turunan sendiri yang sering kita ketahui merupakan menghitung garis linggung pada suatu kurva atau fungsi dan kecepatan. Turunan aljabar adalah konsep matematika yang digunakan untuk menghitung perubahan cepat suatu fungsi pada suatu titik tertentu. Turunan dari suatu fungsi didefinisikan sebagai limit dari rasio perubahan kecil dalam fungsi tersebut terhadap perubahan kecil dalam variabel bebasnya saat perubahan mendekati nol. Secara aljabar, turunan dari suatu fungsi dapat dinyatakan sebagai hasil operasi diferensial dari fungsi tersebut. Dalam notasi matematika, turunan dari suatu fungsi fx ditulis sebagai fx atau dy per dx. Turunan kedua dari fungsi ini dinyatakan sebagai fx atau d pangkat 2y per dx pangkat 2. Turunan dari fungsi yang lebih kompleks dapat dinyatakan sebagai turunan parsial, turunan implisit, atau turunan total. Turunan aljabar memiliki banyak aplikasi dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk matematika, fisika, ekonomi, dan ilmu komputer. Misalnya, turunan digunakan untuk menghitung kecepatan dalam fisika, untuk mengoptimalkan fungsi dalam ekonomi, dan untuk menghitung gradien dalam pembelajaran mesin. 2. Notasi turunan. Gue ada di sana. Ini mana? Terus kan lagi dirawat. Ibu kenapa sih? Fs sama dengan df per df. Turunan kedua nganterin ditulis sebagai Fs sama dengan d pangkat 2 fs per df pangkat 2. Notasi ini dapat digunakan untuk menghitung turunan kode fungsi aljabar apapun seperti polinomial, eksponensial, logaritma, dan sebagainya. Sebagai contoh, jika fs sama dengan s pangkat 2 plus 3s, maka turunan pertama dari fs dapat dihitung dengan cara f sama dengan d per ds dalam kurung x pangkat 2 plus 3s tutup kurung sama dengan 2s plus 3. Dalam contoh di atas, turunan pertama dari fungsi fx adalah 2s plus 3, sedangkan turunan kedua dari fungsi fx dapat dihitung dengan cara fs sama dengan d pangkat 2 per ds pangkat 2 dalam kurung s pangkat 2 plus 3s kurung tutup sama dengan d per ds kurung buka 2s plus 3 kurung tutup sama dengan 2. Dalam contoh di atas, turunan kedua dari fungsi fx adalah 2. Turunan perkalian dan pembagian dua fungsi. Dari dua fungsi yang diferensikan dengan perkalian dan pembagian. 4. Aturan rantai.
Aturan rantai adalah aturan-aturan turunan yang digunakan untuk menghitung turunan fungsi yang terdiri dari fungsi luar dan fungsi dalam. Aturan rantai sangat berguna dalam menghitung turunan dari fungsi yang kompleks jika f(x) adalah fungsi luar dan g(u) adalah fungsi dalam, di mana u adalah fungsi dari x, maka turunan dari fungsi f(gx) dapat dihitung menggunakan aturan rantai sebagai berikut. f(gx) sama dengan f gx g dalam kurung x, atau secara umum dapat ditulis sebagai d per dx, f g x df per du, du per dx. Contoh, jika fx sama dengan sin x pangkat 2 dan gx sama dengan x pangkat 2 plus 3, maka turunan dari f gx dapat dihitung dengan cara f gx sama dengan f gx g dalam kurung x sama dengan cos gx pangkat 2 buka dalam kurung 2x. Makasih anjir. Baik, di sini saya Adilatus Baratma akan menjelaskan slide yang di bagian ini. Untuk menghitung turunan ini, pertama-tama kita hitung turunan dari fungsi luar yaitu cos u, di mana u sama dengan gx. Kemudian kita hitung turunan dari fungsi dalam yaitu g tanda petik x sama dengan 2x. Akhirnya kita kalikan kedua turunan tersebut. Dalam contoh di atas, turunan dari f gx adalah 2 kali cos x pangkat 2 plus 3 pangkat 2. Aturan rantai juga dapat digunakan untuk menghitung turunan dari fungsi eksponensial, logaritma, dan fungsi trigonometri yang terdiri dari fungsi luar dan fungsi dalam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.